Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara resmi melegalkan sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat melalui penertiban Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Melalui aturan ini, pemerintah optimis akan ada penambahan lifting migas mencapai 15.000 barel per hari. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung memastikan pemerintah akan mendapatkan tambahan lifting minyak sebesar 15.000 barel per hari dari produksi sumber rakyat yang selama ini dipandang ilegal. Melalui terbitnya Peraturan Menteri SDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Nantinya sumur rakyat dikelola oleh badan usaha milik negara, koperasi, atau UMKM. Wamen SDM menegaskan nantinya kontraktor kerjasama atau KKKS dapat melakukan kerjasama pengolahan bagian wilayah kerja, tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur rakyat tersebut. Jadi kalau ini kan juga dengan proses yang ada, kita harapkan mungkin lebih dari 15.000, tetapi target optimis dari Kementerian SDM itu adalah sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 barel per hari. Justru dengan adanya Permen 14 ini, ya kita melakukan penataan yang tadinya ilegal, itu justru dengan kita berikan legalitas kegiatan usahanya dalam bentuk koperasi atau badan usaha UMKM atau BUMD, itu justru ini akan lebih terkoordinir. Di sisi lain, Kementerian SDM saat ini masih melakukan inventarisasi sumur rakyat bersama tim gabungan yang terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten, kota, SKK Migas, serta aparat penegak hukum. Inventarisasi tersebut meliputi proses perizinan, memetakan perusahaan minyak dan gas bumi. Apakah sumur rakyat tersebut layak direkomendasikan untuk dilegalkan atau tidak? Meski demikian, Kementerian SDM memastikan nantinya tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru. Dari Jakarta, Devin Mansyah, IDX Channel. Pemirsa, Apple kini mempertimbangkan penggunaan model AI dari OpenAI atau Anthropic untuk versi baru Siri. Diskusi mencakup kemungkinan mengadopsi LLM eksternal yang diuji di infrastruktur cloud Apple yang menandai pergeseran dari strategi pengembangan model internal. Apple kini mempertimbangkan penggunaan model AI dari OpenAI atau Anthropic untuk versi baru Siri. Apple menunda peluncuran Siri AI lanjutan hingga 2026, memilih menuntaskan standar kualitas tinggi sebelum go live. CEO Tim Cook mengganti posisi kepala AI, mempercayakan pengembangan manfaat praktis seperti terjemahan panggilan langsung. Dalam medan kompetisi AI yang ketat, hanya beberapa raksasa teknologi yang kuasai model pasar foundation models. Apple belum memiliki model sekelas Google Gemini atau OpenAI. Langkah ini bisa membantu Apple mengimbangi rival-rival besar di ranah AI generatif. Apple telah melakukan pengujian internal kedua model ChatGPT dan Claude dengan memanfaatkan cloud private mereka. Evaluasi awal menyebut Claude unggul dalam hal respons alami dan konteks, namun seluruh proses masih dalam fase awal dan belum ada keputusan final. Apple tidak akan sepenuhnya mengandalkan model eksternal. Rencana strateginya adalah sistem hybrid model AI lokal untuk hal privacy, serta cloud model dari OpenAI atau Anthropic untuk tugas kompleks, sama seperti model GPT 4.0 sebelumnya. Sementara itu, kolaborasi ini menimbulkan kekhawatiran privacy terkait data pengguna. Apple menekankan kontrol kuat seperti private cloud compute dan penyembunyian IP, tetapi pengawasan publik dan regulator kemungkinan akan meningkat. Keputusan akhir diharapkan diumumkan setelah evaluasi lebih lanjut pada 2025 sebelum peluncuran Siri AI generasi berikutnya pada 2026. Apple masih bisa memilih terus mengembangkan teknologi internal tanpa bermitra. Langkah Apple memperluas kolaborasi dengan OpenAI atau Anthropic mencerminkan dorongan untuk mengejar keunggulan generatif. Strategi hybrid ini bisa menjanjikan asisten suara Siri yang lebih cerdas, relevan, dan aman di era AI selama faktor kualitas dan privasi tetap dijaga. Berbagai sumber IDX Channel.
Google memperkenalkan Gemini for Education, rangkaian alat AI berbasis model Gemini Point Pro yang khusus dirancang untuk lingkungan sekolah. Langkah ini disediakan tanpa biaya tambahan bagi pengguna Google Workspace for Education, termasuk siswa di bawah usia 18 tahun. Google memperkenalkan Gemini for Education, lebih dari 30 fitur AI tersedia di dalam Classroom, Forms, Notebook LM, dan Google Fits. Guru dapat membuat materi ajar, soal kuis, audio lessons, dan video secara otomatis, sementara siswa mendapat manfaat dari visual interaktif dan kuis personalisasi lewat Gemini Canvas. Untuk pertama kalinya, pengguna usia di bawah 18 tahun dapat mengakses Notebook LM untuk membuat panduan belajar interaktif dan rangkuman audio berdasarkan materi yang diunggah guru. Hal ini menjadi tonggak penting dalam memudahkan penelitian dan belajar ke dalam bentuk AI-driven. Tidak hanya itu, para pengajar kini memiliki tab khusus di Google Classroom yang memudahkan perencanaan pelajaran, pembuatan soal matematika, dan komunikasi dengan siswa. Analytics juga membantu melacak kemajuan murid, termasuk tugas yang tertunda atau peningkatan penilaian secara real-time. Guru dan administrator bisa membuat gems, yaitu agen Gemini Custom berdasarkan kurikulum sekolah, dan membagikannya ke siswa lain atau rekan pendidik. Fitur ini mendukung pembelajaran yang lebih terfokus dan kolaboratif dalam jaringan pendidikan. Google menyematkan protokol keamanan berkelas enterprise, kontrol admin lengkap, dan kepatuhan penuh terhadap regulasi seperti VERPA, COPPA, dan HIPAA, sehingga data siswa tidak digunakan untuk melatih model AI. Para siswa di bawah 18 tahun mendapatkan filter konten khusus dan modul onboarding AI literasi yang dikembangkan bersama organisasi seperti Connect Safely dan FOSI. Fitur double check berbasis Google Search juga dihadirkan untuk mencegah kesalahan informasi. Peluncuran Gemini for Education dan perluasan program seperti Gemini Academy menunjukkan komitmen Google untuk menghadirkan ekosistem pembelajaran yang cerdas, aman, dan inklusif. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.